Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita tetap masih dikasih semangat sadar diri setiap pagi untuk menggali makna-makna yang terkandung di dalam ayat suci Ilahi Rabbi. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-60 hingga 63. Ayat-ayat yang akan kita gali ini menegaskan kebenaran mutlak tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ayat-ayat ini juga menetapkan konsep mubahalah, sumpah saling melaknat, yakni mula'anah, ya, bagi pihak yang membantah kebenaran setelah turunnya wahyu serta menutupnya dengan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya tentu kita akan mengenal. Ayat 60 ini menjelaskan kebenaran mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tentu diperintahkan untuk tetap teguh, ya, dan tidak ragu sedikit pun terhadap informasi atau wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ayat 61-nya perintah mubahalah jika ada yang membantah tentang kebenaran apa yang disampaikan ayat ini, kisah Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka memiliki ilmu tentu yang berbeda, sedangkan ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW tentu mengajak mereka beserta keluarganya untuk siap-siap bermubahalah dengan keluarga mereka. Itu sepintas gambaran yang akan kita gali. Mari kita buka ayat tersebut. Ya, mushafnya buka, mudah-mudahan antum sudah memiliki terjemahannya agar mudah mencernanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ya'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma tabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahu wal qasasul haqq wa ma min ilahi illa Allah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallau fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Adapun terjemahannya al-haqqu, kebenaran itu, mir rabbika, dari Rabb kalian. Wala takunna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali kalian ragu. Ayat ini menjelaskan tentang kisah, menjelaskan, membenarkan agar kita mengenal betul bahwa kisah Nabi Isa alaihissalam mulai tercatat dari surat Ali Imran awal hingga 80 ayat sampai ayat ini tentu akan mengupas tuntas tentang perjalanan orang-orang Yahudi. Ya tentu sebagaimana kita ketahui dulu, mulai apa yang ditakdirkan Allah, anugerah luar biasa bagi mereka, berbagai nikmat yang diberikan, tentu mereka mengingkari dan membantah, tetap tidak mau. Nah, untuk kaum muslimin ini cerita atau kisah apa yang disampaikan, ya, kenikmatan diberikan orang Yahudi, kejahatan, kekejaman juga disampaikan dalam ayat-ayat tersebut, ya, hingga komunikasi dengan Rasulullah SAW, itulah kebenaran yang harus kita imani.
Lantas kita di sini paman hajaka fihi, dan siapa saja yang membantah kebenaran itu mibadi maja'aka setelah datang kepada Muhammad ilmu. Pakul maka katakanlah, ta'alau nad'u abna'akum. Marilah kita memanggil abna'ana, ya, anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wanisa'ana, dan perempuan atau istri-istri kami, wanisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana, dan kami sendiri, wa anfusakum, dan kamu juga atau kalian juga. Summa tabtahil, kemudian kita mari bermubahalah, panaja'al, agar kita bersumpah, ya, natallahi, laknat Allah, ala kadhibin, ditimpakan bagi orang-orang yang berdusta. Inna hadalah wal qasul haqqa, sungguh ini adalah, ya, kisah yang benar. Wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sungguhnya Allah dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ayat ini ada kisah atau asbabun nuzul. Ayat yang menceritakan tentang mubahalah ini diawali dengan datangnya delegasi dari Najran. Mereka dipimpin oleh orang-orang terkemuka. Ya, ada yang disebut di sini ahli, arti penasehat berbagai urusan, dan yang memutuskan, ya, berbagai persoalan di lingkungan mereka. Ya, di antaranya ada Al-Aqid, Al-Masih, Sayyid Al-Iham. Juga mereka ini orang-orang terpilih yang menjelaskan tentang, satu, dia juga sebagai uskup, kedua, dia juga mengajarkan kitab hingga mengenal betul apa yang dikisahkan, disampaikan di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa, ya, kelak akan datang Nabi, yakni Rasulullah SAW, mulai sifat, kemudian kitab dan kebenaran yang dibawanya. Tapi karena dia ini orang-orang yang mempertahankan kedudukan, penghormatan, karena Al-Aqid ini dipilih sebagai penasehat. Dia juga sealiran dengan raja-raja aliran Yahudi yang betul-betul mungkin terbilang di militer. Nah, hingga diangkat jadi penasehat. Dan Al-Aqid inilah yang menganjurkan kepada masyarakatnya atau pemeluknya untuk membuat atau bangun gereja-gereja. Maka terjadilah di situ sampai ratusan gereja, dan diangkatlah dia itu sebagai penasehat semua gereja, dan diangkat kedudukannya, didekatkan juga kepada orang-orang yang tinggi seperti raja-raja. Itulah. Nah, maka di situ terjadi komunikasi. Saat itu mereka delegasi itu terdiri dari 60 orang, dipimpin oleh 3 orang tadi, yakni orang-orang yang terpilih. Dia seorang pendeta atau uskup, dia juga penasihat berbagai masalah untuk memutuskan persoalan, juga dia juga ada ahli ilmu, yakni mengajarkan Injil. Setelah mereka sampai ke tempat yang dituju, saat itu Rasulullah SAW lagi sholat asar. Ya. Nah, setelah usai sholat asar, mereka juga sholat sebagaimana mungkin dianjurkan, tapi ya sholatnya menghadap ke timur. Rasulullah membiarkan hal itu. Setelah usai, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maaf, Nabi Isa alaihissalam. Wahai Abul Qasim, siapa ayahnya dia? Maksudnya Nabi Isa. Rasul tak menjawab, karena itu belum turun wahyu dari Allah. Setelah menunggu beberapa saat, lalu Rasul mengatakan, ya, berserahlah diri kalian, Islamlah kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan, kami sudah Islam. Ya. Rasul juga melanjutkan, kamu belum Islam. Kenapa? Karena di antara mereka Rasul jelas mengenal betul bahwa menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan. Karena mereka berselisih. Jadi di kelompok Yahudi itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama mengaku Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan. Ya. Kedua,
dia mengatakan anak Tuhan. Dan ketiga, yakni disebut Tuhan yang ketiga. Nah, pendapat mereka tentu merujuk karena Nabi Isa alaihissalam sebagaimana kita ketahui lahir tanpa sebagai ayah. Maka menganggap bahwa Allah itu ayahnya. Kedua juga dia menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam dibekali dengan berbagai mukjizat. Ya, bikin dari tanah liat seekor burung, kemudian ditiup jadi burung hidup. Juga bisa menghidupkan orang yang mati. Lantas juga tentu berbagai mukjizat lainnya, ya, seperti menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir, penyakit kusta, dan tentu berbagai macam. Itu menganggap dia Tuhan. Nah, sementara tadi anak ketika bicara sejak kecil tentu tidak masuk akal mereka, maka mereka pun mengatakan bahwa itu anak Tuhan. Nah, tentu perbedaan mereka ini ya langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW karena mereka ya menginginkan kepastian. Ya, maka Rasulullah SAW setelah mereka menyampaikan tentang hal yang tadi mereka perselisihkan, Rasul ya, diam. Setelah datang wahyu maka turunlah ayat ini bahwa Allah itu benar yang disebut tadi, ya, wa ma min ilah, tidak ada Tuhan ya illallah kecuali Allah. Ini bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mengaku Tuhan yang tadi disebutkan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, karena mereka tetap membangkang, tidak mau disampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, mereka mengatakan begini kepada Rasulullah, kami tidak akan menerima hal itu, karena kami yakini apa yang telah disampaikan tadi. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang begitu, mari kita ajak anak-anak kita, anak-anak kalian, istri-istri kita, istri kalian, ya, datanglah. Mari kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dusta, tentu Allah akan melaknatnya. Nah, setelah disampaikan hal itu, tentu Al-Aqib dan Al-Ilham juga semua yang lainnya juga merasa keberatan karena yakin di antara mereka, apalagi seorang ahli Injil mengenal betul apa yang disampaikan. Jika mubahalah dengan Nabi, semua akan binasa. Maka dia mengatakan, Al-Aqib dengan jelas setelah bersabarah, Abul Qasim, aku akan pertimbangkan ajakanmu itu. Aku akan pertimbangkan beberapa hari, izinkan aku. Kata Rasul, silakan. Tapi kelak kamu datang harus atau sore hari datang, baru kami akan menerima. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan, sebelum kami datang kepada Anda, ya, tolong bantu berikanlah kami orang terpercaya agar mampu, ya, mengadili di antara kami orang-orang yang saling berbeda pendapat. Suruhlah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan, boleh. Dan lalu memanggil para sahabat, di antaranya ada juga Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab mengatakan dalam hadis atau riwayat lain, saat itu aku menginginkan sekali, karena kesal barangkali mendengar apa yang diucapkannya, hingga aku ingin terpilih, padahal aku tak mau berambisi jadi seseorang kecuali tugas Rasul yang aku terima. Tapi pada saat itu aku gemeslah, katakanlah seperti ingin menghantam mereka dengan, ya, katakan kebiasaan dia berkarakternya seperti itu. Namun Rasulullah SAW tetap mencari di antara sahabat-sahabat yang lain, semua dipilih. Lalu bertanya, ya, dan melihat Az-Zubair ada di pinggir. Az-Zubair berdiri. Lalu dikatakan kepada orang Yahudi, inilah orang kepercayaan. Karena setiap para nabi memiliki orang kepercayaan. Dan ini orang kepercayaanku adalah Az-Zubair. Nah, maka orang Yahudi itu pergi. Lalu Zubair juga membersalin. Nah, itulah bantahan bagi orang-orang Yahudi mengatakan hal tadi. Inilah ayat-ayatnya menjelaskan hal tersebut.
Jadi al-haqqu, kebenaran itu, kisah-kisah awal hingga akhir ini, dan mungkin beberapa ayat lagi yang kita jalan, itu kebenaran datang dari Allah, bukan rekayasa. Lalu orang-orang Yahudi pergi dengan mengatakan, dalam mempertimbangkan itu aku tetap siap memberikan jizyah atau denda bagi kalian. Nah itu. Nah, tentu dia hanya ucapan belaka. Padahal setelah terjadi mungkin hal apa yang disampaikan kelak, tentu mereka juga akan mengingkari. Itulah karakter buruk orang-orang Yahudi. Dikasih kejelasan kebenaran. Bahkan Al-Aqib mengenal betul kebenaran itu ada, tapi karena dia sayang, ya, membuang kedudukan, ya, kehormatan dari mereka dan kekayaan juga luar biasa. Nah itu, bantahan ini sangat luar biasa di Allah. Maka Allah mengingatkan di ayat yang terakhir ini, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innallaha, maka sungguh alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, kepada orang yang membuat kerusakan. Jadi jelas di ayat ini orang-orang Yahudi ini kebiasaannya merusak. Ya, merusak tatanan kehidupan, merusak ekosistem dari berbagai aspek, ekonomi, pendidikan, apalagi hukum. Mereka sudah menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentang hukum bisa dibeli bagi mereka. Dia obok-obok. Itu kebiasaan orang. Lalu makanan-makanan yang haram, seperti babi juga mereka legalkan. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, di kitab-kitab mereka hal itu, ya, benar-benar sudah dijelaskan. Lain dari itu juga kebiasaan buruk tadi membuat kerusakan di bumi ini. Orang-orang Yahudi bukan saja hanya diucap, tapi di berbagai sisi kehidupan. Contoh, di zaman ini tentu kaum muslimah ini dirusak dengan cara satu. Bagaimana parfum yang menyengat dibikin seindah mungkin, seharum mungkin. Ya. Tentu sasarannya bukan untuk mereka, tapi orang-orang yang memang konsumen sasaran besar adalah muslim. Kedua, dalam berpakaian, bagaimana agar dia nampak cantik, indah, tapi yang mereka inginkan, dengan pakaian-pakaian yang serba wah, mulai dari pakaian bikini lah, bagaimana pakaian ketika berolahraga, bahkan perempuan ini lebih nampak daripada pemain bola, pemain voli pantai, seperti itulah. Kemudian dalam merias wajah, bahkan menampakkan mereka agar ingin cantik, ada operasi khusus, itu propaganda mereka. Atau juga bikin bagaimana muslimah tertarik dengan pakaian yang indah, nampak seperti muslimah, tapi begitu ketat, dengan kerudungnya diikat di leher, iya, menutup, dengan mungkin kain yang indah, warna-warni. Ini untuk menarik apa? Syahwat lawan jenis. Inilah dirusak. Dan tentu muncul lagi dari suara-suara dipilih bagaimana yang indah itu. Dapat hadiah sekian. Ya, di kita seperti itu. Ya, ada katakan pilihan dangdut, pilihan lagu-lagu pop, foto model, dan apapun. Dan ini tentu memancing keinginan, kebiasaan, daya tarik untuk orang-orang. Di sisi lain juga tentu kebiasaan orang-orang Yahudi, negeri dimanapun, termasuk di negeri tercintai, hampir semua gandrung kepada sepak bola. Itu benar, senang olahraga, boleh. Tapi sampai sejauh mana mereka akan lali, maka dipasanglah, ya, pertandingan-pertandingan di saat-saat waktu ibadah salat. Bisa sore hari, bisa juga ketika jam 3 atau jam 2, jam 1 malam. Itu bagaimana memalingkan mereka dari hal yang dianjurkan oleh syariat. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Belum juga tentu kebiasaan Yahudi itu di dalam berbagai tentang makanan. Mungkin masih ada di antara saudara kita yang menggandrungi makanan-makanan ala barat dengan nama-nama yang mungkin kadang susah menyebutnya. Tapi mereka datanglah ke gerai-gerai, ya, ke kios-kios bahasa kita, tempat-tempat kuliner yang paling enak. Tidak sadar mereka apa yang kita konsumsi. Bahkan ada satu penelitian
makanan-makanan yang gurih, yang enak itu terselip pasti atau diselipkan hal-hal dari ekstra, hal barang yang diharamkan. Tentu kita berat untuk melihat itu. Tapi alangkah bajik dan bijaknya jika saja kita menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dipromosikan oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu hari ini kejamnya orang Yahudi membantai saudara-saudara kita yang tak berdosa di Palestina. Begitu kan? Tapi dunia begitu banyak yang mendukung kejahatan itu. Itulah kezaliman yang betul-betul yang Allah larang, tapi mereka hampir seragam mendukung kejahatan itu. Di sisi lain tentu ada yang bersuara, tapi suaranya tak terdengar karena bisa terjadi minoritas atau ditutupi dengan gaya-gaya mereka. Karena mereka menguasai media, menguasai segala macam ekonomi, hukum, pendidikan. Kita hampir-hampir tenggelam di dalam ketidakpastian. Itu gambaran orang-orang Yahudi dikasih nikmat oleh Allah dulu sampai hidangan dari langit. Ya, katakanlah orang-orang yang lain, umat yang lain tidak pernah dikasih kepintaran, kecerdasan, keberanian atas orang-orang, tapi dia tidak bersyukur, malah mengingkari, termasuk menganggap Allah ya ada tiga. Maaf, Tuhan ada tiga. Nabi Isa dianggap anaknya, ya. Maryam juga dianggap istrinya. Tapi yang paling jahat adalah tadi mengatakan Allah memiliki anak. Maha suci Allah dari hal yang disebutkan mereka. Maka Allah membantah dengan kalimat tadi, wama min ilah, tiada Tuhan, ya, tidak ada lagi Tuhan illa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ada, ditanamkan pada diri kita sampai ajal kita. Dikatakan juga ini harus, ya, para ulama salaf terutama Rasulullah juga menanamkan kalimat tauhid ini sejak dini, diterapkan pada anak-anak kita, keluarga kita. Karena itulah yang akan menjadi acuan hidupnya, ucap langkah gerak langkahnya, agar selalu tetap di jalan yang lurus. Karena Allah sudah menjelaskan di sini, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Maka dari itu tentu ikhwan akhwat rahimahullah, ada satu riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW ketika akan mubahalah mengajak ya, istrinya, mengajak anaknya si Tuhan juga cucunya Hasan Husain, ya, untuk membuktikan bahwa Rasul mengatakan apa yang difirmankan benar, ini perintah. Maka langsung namun Yahudi melihat seperti itu, tentu dia takut karena jelas akan binasa. Tapi karena nikmatnya duniawi menutupi kebenaran itu, mereka pergi dan memberikan satu statement yang mengulur-ngulur waktu agar dia tidak bisa bermuara, saling melaknat karena akan hancurlah hidup mereka. Nah itulah ikhwan akhwat rahimakumullah, gambaran di dalam ayat ini benar-benar menjadikan satu ibrah pelajaran bagi kita bahwa kita sekali-kali berbuat kerusakan di bumi dengan model apapun, termasuk sifat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kerusakan sekarang sudah nampak, bukan saja kerusakan di darat, di lautan, sekarang sudah jelas. Daharul fasalah fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, sudah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Manusia yang mana? Yang berusaha, yang memiliki sifat karakter Yahudi. Itu. Sekarang seperti antum lihat, ya, berapa banyak hutan yang hancur, dibabat begitu, berusak. Pada dampaknya semua tahu, longsor. Ya. Yang terjadi bencana besar. Tapi mereka berkelit waktu diingatkan. Bahkan mereka mengatakan, inna nahnu muslihun, kami ini membuat perbaikan. Kami membawa ini tentu ada misi-visi untuk sejahterakan masyarakat. Bisa terjadi ngomongnya seperti itu. Ini kejahatan Yahudi seperti itu. Tapi prihatinnya, sedihnya, mereka yang masuk wilayah itu yang mengaku diri sebagai beragama Islam. Dikatakannya tentu dia tidak sadar, bahkan tidak takut ada Allah akan turun bagi orang yang berdusta. Maka di sini dikatakan kata Allah, biar tahu orang-orang yang dusta itu. Nah, sudah dicap sama Allah karena Allah Maha tahu setiap getar hati manusia, misi-misi yang mereka kemana. Tentu untuk merusak agama Allah. Tapi Allah dengan tentu kemaha bijaksana, kemaha tahuannya, diperlihatkanlah
dijelaskan kepada Rasulullah SAW untuk membuktikan kebenaran itu. Tapi mereka menyanggah, berpaling. Tapi Allah mengingatkan, biarkan mereka berpaling. Kami disini mengatakan wali maha tahu kepada orang yang berdosa. Ikhwan akhwat rahimahullah, pelajaran yang berharga di ayat ini tentu. Yang pertama, tetap kita mengimani apapun yang disampaikan ayat ini, kisah mereka, kejahatan mereka, kekejaman mereka, kerusakan mereka. Imani. Dan kita jangan sekali-kali mendekat, apalagi tasabuh mengikuti mereka dalam berbagai cara, dalam mencapai atau ambisi mengikuti keinginan. Kedua juga kita sekali-kali harus menjaga, memelihara diri kita, anak istri kita dari promosi mereka. Bagaimana menghancurkan Islam itu dari pakaian, dari parfum, dari kebiasaan yang memang sering nampak masih. Maka ada satu ulama yang mengatakan, di negeri ini banyak orang yang mengaku diri sebagai muslim, tapi mereka berjalan di atas kekafiran. Nah inilah tentu yang kita lihat seperti itu sekarang. Jika kita berjalan dimanapun akan tampak seperti itu. Tak sedikit di antara saudara-saudara kita sebagai muslim, tapi masih melakukan sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Nah itu. Yang kedua juga penanaman tauhid itu betul-betul harus ditanamkan. Karena ini hujah yang utama agar diri ini tetap menjaga, memelihara, termasuk kemanapun pergi, dari manapun berada, dalam kondisi apapun, kita tetap hanya bergantung kepada Allah. Di dalam ayat lain, kalau memang sudah mengatakan Allah ini Rabb kami, apa yang akan didapat seperti telah disampaikan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang konsisten, istiqomah, mengakui bahwa Allah ini Rabbnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, bakal turun kepada mereka. Siapa malaikat? Dengan mengatakan, ala takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut. Jangan kau takut. Wala tahzanu, juga engkau jangan bersedih. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah menyediakan bagi kalian surga. Para ulama menyampaikan hal ini, jangan takut walaupun kehidupan dalam perang-perangan seperti apa. Istiqomah. Allah akan menolong. Pasti. Karena intan suruh jangan suruh, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Menolong tentu menegakkan agama Allah pada diri kita, pada keluarga kita. Itu kan terlebih lagi bisa terjadi dengan tetangga masyarakat bersatu dalam tadi syariahnya. Allah akan menolong. Kalaupun ada bencana di sekitar kita, Allah sudah menolong karena kita sudah masuk dalam rahmat, masuk dalam predikat syuhada di situ. Nah itu kenapa acuan terbaik adalah untuk menerapkan tauhid ini, agar ucap beralangkah kita terjaga, terpelihara, tidak terprovokasi narasi-narasi buruk apapun bentuknya. Bahkan getar hati pun akan terjaga. Mata kita pun insya Allah, pendengaran kita, tangan, langkah kita pun Allah pelihara. Dan untungnya tadi, ketika semua akan sampai kepada ujung ajal yang sakatul maut, Allah juga memberikan anugerah tadi. Jangan takut, jangan. Bahkan malaikat mengatakan, nahnu awliyukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami, kata malaikat, jadi pelindung atas izin Allah bagi kalian di dunia dan di akhirat. Subhanallah, betapa indahnya bagi orang istiqomah dalam hatinya tetap terukir bahwa Allah itu Rabb. Sampai kapanpun dia tidak akan goyah. Pengaruh apapun, narasi apapun, ajakan apapun, dia akan tetap tegar bahwa Allah. Kalau konsekuensinya Allah itu Rabb, tentu harus tunduk patuh apa yang telah diperintahkan sebagaimana diajarkan kepada Rasulullah. Dan kita juga jangan sekali-kali melanggar, ya, jangan sekali-kali melanggar. Dan itu harus bisa. Kalaupun ditakdirkan tidak bisa, segera sujud mohon ampunan kepadanya. Bisa terjadi terdesak, bisa terjadi kesalahan kita, kekeliruan, segera bersujud karena Allah cinta bagi orang-orang yang sadar hati melakukan sesuatu perbuatan buruk lalu menangis mohon ampun kepada Allah. Allah sudah menyediakan siang dan malam untuk bagi orang-orang yang betul-betul berdosa, baik siang dia berdosa, malam Allah kesempatan ada untuk menangis kita, memohon kepada. Begitu juga Allah menyediakan malam bagi orang-orang yang berbuat dosa,
tentu siangnya ada waktu-waktu di mana saat bertobat. Innallaha yabsutu yadahu minal lail. Itu ayat hadis qudsi yang menjelaskan semacam itu. Allah melapangkan tangannya, melebarkan tangannya di siang hari, Mesir, ya, untuk memberi kesempatan dia tuba untuk bertobat bagi orang yang berdosa. Begitu juga kebalikan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka dari itu kesempatan yang masih ada, kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih bisa bergerak, manfaatkanlah nafas kita untuk berbagai kebaikan, menyampaikan sesuatu yang betul-betul manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain. Jangan sekali-kali kita tersendat karena kendala, walaupun besar. Belajar berusaha maksimal untuk menembusnya. Siapapun yang lulus di situ, tentu ya, Allah memberi anugerah luar biasa. Mereka termasuk golongan orang-orang yang dipilih Allah, yakni ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah yang disampaikan Ibrahim yang kedua. Ketiga, di sini tentu kita jangan sekali-kali sekecil apapun membuat kerusakan. Kerusakan seperti tadi kita mencontoh, ya, maaf seru maaf, ya, tasabuh yang paling banyak kita diterapkan. Tasabuh yakni menyerupai golongan siapa mereka dalam karakter, kebiasaan makan, berpakaian, berkendaraan, kemudian dalam ucapan pun mereka ini merasa tinggi hati, kesombongannya luar biasa, kekejamannya luar biasa, termasuk apa yang nampak di hati lebih jahat. Itu firman Allah dikatakan. Maka kita harus hati-hati, waspada. Jangan sekali-kali mendekat kepada orang-orang, apalagi jadi sahabat akrab. Tidak, tentu sebagai manusia kita dikasih kesempatan untuk tetap, ya, berasimilasi, bergaul dengan mereka, tapi ada sekat-sekat tertentu di mana kita menjaga agama kita, ya, dia juga tentu. Maka dikatakan tadi orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW setelah diajak mubahlah agama, begini aja, agamamu tetap untukmu, kami akan tetap mengatakan. Itu kebiasaan orang-orang. Maka di sini kalau mengatakan seperti itu, nafsi-nafsi jangan disentuh. Misalkan seseorang melakukan sesuatu keburukan, merusak syariat, kemudian kita ingatkan, lalu dia marah dan mengatakan, nafsi-nafsi, belum tentu apa mau kamu suci. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, nggak mau diingatkan, nggak mau ditegur. Itu sifat orang Yahudi. Bahkan bukan masuk Yahudi, udah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang kafir itu, ya, diingatkan, tidak diingatkan sama saja. Nah, sifat yang satu itu hendaklah dijauhkan, kubur dalam kamus hidup kita. Jangan sekali-kali ada kata-kata yang betul-betul menutup kebaikan, menutup kebenaran. Bahkan Allah sudah menjas, memberi orang-orang yang betul-betul tidak menerima kebaikan dan kebenaran adalah orang-orang yang kafir. Maka dari itu tentu kita wajib mengikuti apa yang telah disampaikan ayat-ayatnya, bahwa Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, Maha perkasa, tak bisa mengalahkan siapapun. Kalau Allah Maha tahu, jangan sekali-kali kita membiarkan organ tubuh kita lepas dari kontrol dari ilmu yang telah didapat, bahwa semua yang akan dipertanggungjawabkan adalah semua organ tubuh kita bicara semua. Jadi hati-hati dalam memandang, pandangan jaga dari melihat hal-hal yang dilarang. Pendengaran pun tak jauh berbeda. Dengarkan kalimat thayyibah, saran, nasihat ke arah yang jalan yang baik agar menyelamatkan dirinya dan keluarga. Sekali-kali juga kita jangan, kalau di antara mereka ada pengaruh untuk menggoyahkan iman, hati-hati belajar ucapkan istiadah, karena setan bisa mendekat kepada kita, setan yang mungkin tidak nampak, dan setan yang mengajak keburukan yang manusia. Nah, ini pengaruh manusia yang paling besar itu apabila dia seorang memiliki posisi tinggi, kemudian kita ada di bawah, ada iming-iming, ada intimidasi, ada ancaman yang luar biasa. Itulah kalau kita berpijak jalan kebenaran, tentu rintangan banyak, tapi siapapun yang tetap istiqomah, tadi Allah sudah menganugerahkan malaikat turun menjaga atas izinnya, lalu tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, juga disediakan surga. Alhamdulillah, tentu mudah-mudahan di antara antum semua sudah melakukan hal yang terbaik sebagaimana disampaikan ayat-ayat ini. Kita hanya bergantung kepadanya.
mengatakan Allah itu segalanya bagi kita, dan tidak memiliki sifat seperti orang-orang Yahudi. Itulah ikhwan, tentu apapun yang disampaikan ayat ini sebagai ibrah, pelajaran. Jika kita berargumentasi dengan siapapun, tentu harus memiliki ilmu. Jangan sampai ilmu kita kosong. Tapi alhamdulillah antum setiap pagi atau waktu yang lain tentu lebih leluasa berdalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah hujah yang kuat, itu kebenaran yang hakiki dari Allah. Maka dari itu, pesankan kepada anak-anak kita, tanamkan kalimat thayyibah itu, bahwa Allah Maha melihat kapanpun dimanapun atas apa yang kita lakukan, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.